Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi PowerPoint tentang bahan organik, siklus karbon, dan dekomposisi bahan organik dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Naya Aninda, saya Baida, saya Ajeng Kurnia Dewi, saya Nurul Alfi Azhara, saya Sultan Siva Syawal Salim Putra. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Aninda dengan NPM 2214181025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bahan organik, siklus karbon, dan perombakan bahan organik. Yang pertama, topik pembahasannya yaitu ada 3. Pertama, bahan organik, yang kedua siklus karbon, dan yang ketiga perombakan bahan organik. Bahan organik. Pengertian bahan organik itu sendiri merupakan jaringan tanaman dan hewan yang sudah terdekomposisi sebagian maupun terdekomposisi sempurna. Bahan organik yang sudah terdekomposisi disebut dengan humus. Sementara yang belum terdekomposisi disebut dengan non-humus. Bahan organik yang belum terdekomposisi dapat berada dalam bentuk serasa tanaman, kotoran hewan, limbah pertanian, limbah industri, sampah pasar, kompos, dan pupuk organik. Peran bahan organik terdapat 3 bagian, yaitu sifat biologi tanah, sifat kimia tanah, dan sifat fisika tanah. Peran bahan organik pada sifat biologi tanah yaitu 1. Menjadi sumber energi fauna tanah sehingga populasinya meningkat. 2. Meningkat keragaman organisme tanah. 3. Meningkat aktivitas organisme tanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran bahan organik pada sifat fisika tanah. Memberi warna hitam pada tanah, memantapkan agregat tanah, membuat tanah menjadi gembur, menambah ruang pori total tanah, dan memperbaiki aerasi dan drainase tanah. Kemudian yang selanjutnya peran bahan organik pada sifat kimia tanah. 1. Meningkatkan pH tanah. 2. Meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation. 3. Menambah ruang pori total tanah. 4. Meningkatkan ketersediaan tanah bagi tanaman atau unsur hara. Kemudian yang terakhir menurunkan kelarutan logam berat di tanah. Yang topik kedua yaitu siklus karbon. Pengertian siklus karbon itu sendiri yaitu siklus karbon merupakan siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Karbon di bumi dapat berupa intan dan grafit, bentuk asalnya kalsium dan magnesium karbonat, seperti kalsit, batu dapur dolomit, dan hidrokarbon. Hidrokarbon itu meliputi gas-gas, minyak, dan batu bara. Kemudian selanjutnya sumber-sumber karbon tanah berasal dari CO2 di atmosfer yang ditambat organisme autotrof. Yang kedua sisa tanaman itu secara langsung. Yang ketiga tumbuh hewan herbivora secara tidak langsung. Yang keempat organisme tanah, dan yang kelima hidrokarbon aromatik polisiklik. Dan yang terakhir produk industri. Bentuk karbon organik di dalam tanah itu ada 3, yaitu 50% bahan organik aromatik, 20% karbon berasosiasi dengan nitrogen, dan yang terakhir 30% berupa karbohidrat, asam lemak, dan alkana. Kemudian di karbon terdapat reservoir karbon yang terdiri dari atmosfer, biosfer terestrial atau termasuk karbon organik tanah, lautan termasuk karbon anorganik terlalut dan biota laut, dan yang terakhir sedimen termasuk bahan bakar fosil. Siklus karbon memiliki 6 siklus, yaitu yang pertama tanaman yang mengambil CO2 untuk fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan O2. Kemudian saat malam hari tanaman melepas CO2 sebagai hasil respirasi ke atmosfer. Yang ketiga tanaman mati menjadi serasa. Yang keempat tanaman dimakan hewan. Kemudian hewan menghasilkan kotoran serasa. Hewan dan jasad hewan didekomposisi oleh mikroba. Dan yang terakhir mikroba mendekomposisi karbon dalam bahan organik menjadi bentuk organik, lalu karbon keluar ke atmosfer dalam bentuk CO2 ataupun CH4. Topik yang terakhir yaitu perombakan bahan organik. Perombakan bahan organik itu sendiri merupakan proses penguraian atau penghancuran bahan organik oleh dekomposer menjadi bentuk anorganik. Proses dekomposisi bahan organik dapat melepaskan unsur hara ke larutan tanah sehingga tersedia bagi tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi perombakan bahan organik ada 3, yaitu faktor biologi, kimia, dan fisika. Yang pertama, faktor biologi merupakan komposisi atau kualitas substrat
yaitu seperti kepekaannya pada degradasi oleh organisme tanah. Kemudian faktor iklim meliputi air atau curah hujan, kelembapan tanah, dan suhu. Dan yang terakhir yaitu faktor tanah, di mana pH, kandungan liat atau tekstur tanah, aerasi, dan unsur anorganik atau hara tanaman. Kemudian organisme yang berperan dalam perombakan bahan organik ada dua, yaitu terbagi secara langsung dan terbagi secara tidak langsung. Secara langsung meliputi mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan actinomycetes, dan secara tidak langsung meliputi makrofauna seperti cacing, rayap, dan mesofauna meliputi kolembola dan akarina. Sekian presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi dari presentasi Naya, bagaimana karbon bergerak di antara atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Di sini perkenalkan, nama saya Nurul Alfi Azahra. Saya akan bertanya kepada presentasi atas nama Naya. Jadi apa aja sih tantangan dari transformasi karbon itu sendiri? Di sini saya Baida ingin bertanya kepada Naya, apakah manusia memiliki peran dalam siklus karbon? Sebutkan contohnya. Terima kasih. Saya Naya Aninda, izin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan saya. Pertanyaan pertama ditanyakan oleh Ajeng. Pertanyaannya, bagaimana karbon bergerak di antara atmosfer, biosfer, geosfer, dan hidrosfer? Untuk jawabannya itu sendiri, itu bisa melalui fotosintesis, yaitu tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menggunakannya untuk menghasilkan makanan. Kemudian yang kedua, bisa dapat respirasi, seperti organisme hidup melepaskan CO2 ke atmosfer saat mereka memecah makanan untuk energi. Yang ketiga, pembusukan, saat bahan organik mati diurai oleh bakteri dan jamur lalu dilepaskan CO2 ke atmosfer. Kemudian yang keempat, melakukan batuan. Batuan yang mengandung karbon terkikis oleh air dan angin melepaskan CO2 ke atmosfer. Kemudian ada juga dari penyebab aktivitas vulkanik, yaitu gunung berapi mengeluarkan CO2 dan gas kaya karbon lainnya ke atmosfer. Kemudian menjawab pertanyaan teman saya yang kedua, yaitu dari Baida. Pertanyaannya, apakah manusia memiliki peran dalam siklus karbon? Sebutkan contohnya. Manusia memiliki peran dalam siklus karbon, yaitu aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan perubahan penggunaan lahan telah meningkatkan jumlah CO2 di atmosfer secara signifikan. Hal ini juga yang menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Nurul Alfi Azahra, pertanyaannya tentang apa saja tantangan transformasi karbon. Tantangan transformasi karbon itu tersendiri ada banyak, yaitu dapat berupa tingginya biaya teknologi rendah karbon. Teknologi seperti energi terbarukan, penyimpanan energi, dan penangkapan dan penyimpanan karbon masih tergolong mahal dibandingkan dengan teknologi energi fosil. Kemudian keterbatasan infrastruktur, yaitu diperlukan infrastruktur baru yang signifikan untuk mendukung teknologi rendah karbon seperti jaringan listrik pintar, stasiun pengisian daya listrik, dan pabrik biofuel. Kemudian kurangnya tenaga kerja terampil, karena tenaga kerja yang terampil untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan teknologi rendah karbon itu masih sedikit. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan Syifa Sawal. Pertanyaannya, bagaimana dekomposisi berkontribusi pada siklus karbon? Dekomposisi dalam proses pemecahan bahan organik oleh mikroorganisme. Proses ini melepaskan karbon dioksida kembali ke atmosfer dan juga menghasilkan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Sekian presentasi dan pertanyaan yang telah saya diberikan oleh rekan-rekan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baida, NPM 2214181021 dari kelas Tanah A. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahan organik, siklus karbon, dan perombakan bahan organik. Bahan organik. Pengertian dan bentuk. Bahan organik tanah adalah jaringan tanaman dan hewan yang sudah terdekomposisi sebagian maupun terdekomposisi sempurna. Bahan organik yang sudah terdekomposisi disebut dengan humus. Bahan organik yang belum terdekomposisi disebut non-humus. Humus bersifat resisten. Non-humus masih dapat terdekomposisi lagi. Non-humus berupa jaringan karbon seperti polisakarida, lignin, polipeptida, selulosa, protein, pati, dan sebagainya. Bahan organik yang belum terdekomposisi dapat berada dalam bentuk
serasa daun atau tanaman, kotoran hewan, limbah pertanian, limbah industri, sampah kasar, kompos, dan pupuk organik. Peran bagi sifat fisik tanah. Pertama, memberi warna hitam pada tanah, memantapkan agregat tanah, membuat tanaman atau tanah menjadi gembur, menambah ruang pori total tanah, memperbaiki aerasi dan drainasi tanah, dan yang terakhir mengikat air sehingga kadar air tanah menjadi lebih tinggi. Peran bagi sifat kimia tanah. Pertama, meningkatkan pH tanah. Kedua, meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation. Ketiga, meningkatkan KB atau kejenuhan basah. Keempat, menambah ruang pori total, meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, dan yang terakhir menurunkan kelarutan logam berat di tanah. Peran bagi sifat biologi tanah. Pertama, menjadi sumber energi fauna tanah sehingga populasinya meningkat. Kedua, meningkatkan keragaman organisme tanah. Yang terakhir, meningkatkan aktivitas organisme tanah. Pengelolaan bahan organik. Unsur hara pada tanah pertanian akan habis diserap oleh tanaman. Ketika tanaman dipanen dan sisanya tidak dikembalikan ke tanah, tanah tidak dapat menyediakan unsur hara kembali. Oleh karena itu, pengelolaan bahan organik yang tepat adalah mengembalikan bahan organik ke tanah agar unsur hara kembali tersedia dan tanah tetap subur. Materi selanjutnya adalah siklus karbon. Pengertian dan bentuk. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Karbon di bumi dapat berupa intan dan grafit atau bentuk asalnya, kalsium dan magnesium karbonat atau kalsit, batu kapur, dolomit, dan hidrokarbon atau gas, minyak, dan batu bara. Reservoir karbon. Pertama, dalam siklus karbon global terdapat 4 reservoir, yaitu atmosfer, kedua biosfer terestrial atau termasuk karbon organik tanah, yang ketiga lautan termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut, yang terakhir sedimen atau termasuk bahan bakar fosil. Siklus karbon tanah. Tanaman yang mengambil CO2 untuk fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan O2. Saat malam hari, tanaman melepas CO2 sebagai hasil respirasi ke atmosfer. Tanaman mati menjadi seresah, tanaman dimakan hewan, hewan menghasilkan kotoran atau seresah, sampai hewan dan jasad hewan didekomposisi oleh mikroba. Mikroba mendekomposisi karbon dalam bahan organik menjadi bentuk anorganik, lalu karbon keluar ke atmosfer dalam bentuk CO2 ataupun CH4. Sumber karbon tanah. CO2 di atmosfer yang ditambat organisme atau autotraf. Kedua, sisa tanaman secara langsung. Ketiga, tubuh hewan herbivora tidak secara langsung. Keempat, organisme tanah. Kelima, hidrokarbon aromatik polistilik atau pembakaran bahan bakar fosil. Yang terakhir, produk industri. Arti penting siklus karbon. Karbon di atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca dapat merusak lapisan ozon. Akibatnya terjadi pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan lingkungan tidak sesuai bagi sebagian makhluk hidup, sehingga biodiversitas menurun. Oleh karena itu, penting mempelajari siklus karbon untuk mengendalikan karbon yang diemisikan ke atmosfer. Perombakan bahan organik. Pengertian: perombakan atau dekomposisi bahan organik adalah proses penguraian atau penghancuran bahan organik. Pengertian: perombakan atau dekomposisi bahan organik adalah proses penguraian atau penghancuran bahan organik oleh dekomposer menjadi bentuk anorganik. Proses dekomposisi bahan organik dapat melepaskan unsur hara ke larutan tanah sehingga tersedia bagi tanaman. Organisme yang berperan secara langsung. Mikroorganisme contohnya seperti bakteri, fungi, actinomycetes. Mikroorganisme menggunakan bahan organik sebagai sumber energi dan menghasilkan enzim yang mempercepat perombakan secara tidak langsung. Yang kedua, makrofauna seperti cacing dan rayap. Ketiga, mesofauna seperti kolembola atau akarina. Mikroba dalam pencernaan. Makrofauna dan mesofauna menguraikan bahan organik yang masuk dalam pencernaan.
Laju dekomposisi tidak sejalan dengan waktu. Di awal laju dekomposisi meningkat dengan cepat, namun semakin lama laju dekomposisi akan menurun hingga konstan. Hal ini disebabkan karena pada saat awal yang terdekomposisi adalah senyawa yang mudah diurai seperti karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Setelah senyawa-senyawa tersebut habis, yang tersisa adalah senyawa-senyawa resisten yang sulit diurai seperti selulosa, lignin, kitin, dan lainnya, sehingga laju dekomposisi melambat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tekstur tanah, kedua, struktur tanah, ketiga, suhu, keempat, kadar air, kelima, pH, keenam, komposisi kimia larutan tanah, yang terakhir adalah aktivitas fauna tanah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naya Aninda dengan NPM 2214181025. Di sini saya akan bertanya tentang presentasi dari Baida. Pertanyaannya, apa yang menjadi peranan bahan organik tanah dalam mendukung kesuburan tanah? Terima kasih. Saya Sultan Siva Syawal Salih Putra akan memberi tanggapan terhadap presentasi dari Baida, yaitu mengapa bahan organik harus diberikan dalam jumlah banyak ke dalam tanah. Saya Ajeng Kurnia Dewi dengan NPM 2214181055 ingin menanggapi hasil presentasi dari Baida, yaitu apa manfaat siklus karbon dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfi Azahra. Di sini saya ingin bertanya mengenai apa dampak dari berlangsungnya siklus karbon bagi lingkungan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan saya. Yang pertama, pertanyaan oleh Naya, apa yang menjadi peranan bahan organik tanah dalam mendukung kesuburan tanah? Jadi, bahan organik tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan kesuburan tanah. Peranan bahan organik tanah antara lain sebagai sumber hara tanaman, pembentukan struktur tanah, dan stabil dan pengaruh langsung pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman di bawah kondisi tertentu. Kedua, pertanyaan dari Sultan, mengapa bahan organik harus diberikan dalam jumlah banyak ke dalam tanah? Penambahan bahan organik akan meningkatkan kemampuan menahan air sehingga kemampuan menyediakan air tanah untuk pertumbuhan tanaman meningkat. Pertanyaan ketiga oleh Ajeng, apa manfaat siklus karbon dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat siklus karbon itu ada yang manfaat positif dan ada negatifnya. Positifnya, siklus karbon menjaga keseimbangan konsentrasi karbon pada atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Negatifnya, untuk melakukan proses negatifnya itu adalah menjadikan perubahan iklim dan suhu. Pertanyaan terakhir adalah apa dampak dari berlangsung siklus karbon bagi lingkungan? Dampaknya yang pertama ada dampak positif dan negatif. Perubahan yang memasukkan gas karbon ke atmosfer mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat, itu adalah dampak positif. Dampak negatif. Dampak positifnya dari manfaat dari siklus karbon adalah agar tidak terjadi pemanasan global dan perlunya penyerapan dari atmosfer melalui tumbuhan dalam jumlah yang besar. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Kurnia Dewi dengan NPM 2214181055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Bahan Organik, Siklus Karbon, dan Perombakan Bahan Organik. Bahan organik merupakan jaringan tanaman atau hewan baik yang terdekomposisi sebagian maupun terdekomposisi sempurna. Sumber bahan organik tersebut ada limbah tanaman, limbah sayuran, kotoran hewan, serta industri. Apa itu siklus karbon? Siklus karbon merupakan siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, dan atmosfer bumi. Manfaat dari siklus karbon yaitu siklus karbon berperan penting dalam mengatur keseimbangan ekosistem. Siklus karbon mempengaruhi pemanasan global, di mana penyerapan karbon oleh tumbuhan dalam jumlah besar yang diperlukan untuk mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer serta menghambat efek rumah kaca. Kemudian ada pengaruh dari siklus karbon pada efek rumah kaca. Jadi karbon dioksidasi yang dilepaskan ke atmosfer seperti pembakaran
bahan bakar fosil, dan dekomposisi bahan organik berperan sebagai gas rumah kaca. Nah, ada karbon utama melalui jalur pertukaran, yaitu yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada biosfer, ketiga lautan, dan keempat sedimen. Tanah untuk siklus karbon sendiri, yaitu tanah mengandung banyak karbon anorganik, di mana tanah merupakan komponen aktif di dalam emisi karbon global. Tanah mendukung ekosistem yang mendaur ulang karbon atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Kemudian ada sumber karbon tanah, yaitu dari produk industri. Kemudian ada hidrokarbon, CO2 atmosfer, dari sisa tanaman, yaitu sumber karbon langsung. Organisme tanah, yaitu ada bakteri fotoautotrof, cyanobacteria, dan kemoautotrof. Kemudian ada dari tubuh hewan herbivora, yaitu sumber C tidak langsung. Dari bentuk karbon organik tanahnya yaitu ada yang larut dan tidak larut. Yang larut itu ada dari kitin, selulosa dan lignin, dan humus. Kemudian yang tidak larut itu ada dari eksudat akar. Karbon organik larut yaitu karbon organik larut merupakan fraksi karbon yang larut dalam air. Karbon organik larut mempengaruhi sifat kimia seperti daya jerap dan kapasitas tukar kation, serta berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian ada karbon organik tidak larut, yaitu karbon organik tidak larut itu fraksi karbon yang tidak larut dalam air, di mana karbon organik tidak larut berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mempengaruhi sifat fisika serta kimia tanah, tetapi tidak dapat larut dalam air seperti karbon organik larut. Sekian presentasi dari hasil PPT saya, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Siva Syawal Sari Putra akan memberi tanggapan terhadap presentasi hasil. Yang pertama, metode pertanian seperti apa yang dapat meningkatkan penyimpanan karbon tanah? Perkenalkan, nama saya Nurul Alfi Azahra. Saya ingin bertanya kepada Ajeng, apakah tanah yang terkontaminasi dapat mempengaruhi siklus karbon? Saya Baida ingin menanya kepada Ajeng, apakah suhu dapat mempengaruhi laju dekomposisi bahan organik? Saya Naya Aninda izin bertanya terhadap presentasi Ajeng, apa dampak yang terjadi jika terjadi kekeringan terhadap siklus karbon tanah? Terima kasih. Saya Ajeng Kurnia Dewi dengan NPM 2214181055 akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan saya. Pertanyaan pertama yaitu ada dari Sule, metode pertanian seperti apa yang dapat meningkatkan penyimpanan karbon tanah? Metode pertanian yang dapat meningkatkan penyimpanan karbon tanah yaitu meliputi beberapa teknik seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, penanaman agroforestry, dan pengelolaan sisa tanaman. Jadi penggunaan pupuk organik ini dapat meningkatkan kandungan karbon tanah karena bahan organik yang terkandung dalam pupuk dapat membantu meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Nurul Alfi, apakah tanah yang terkontaminasi dapat mempengaruhi siklus karbon? Tanah yang terkontaminasi ini dapat mempengaruhi siklus karbon, tetapi efeknya bergantung pada jenis dan tingkat kontaminasi, serta kondisi lingkungan di mana tanah tersebut berada. Kontaminasi tanah ini dapat berupa bahan kimia, logam berat, atau mikroorganisme yang tidak normal, yang dapat mempengaruhi proses dekomposisi dan penyerapan karbon oleh tanah. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ada dari Naya, apa dampak yang terjadi jika terjadi kekeringan terhadap siklus karbon tanah? Kekeringan tanah ini berpengaruh negatif. Kekeringan tanah mengganggu proses dekomposisi bahan organik yang penting dalam siklus karbon, karena mikroorganisme yang terlibat dalam dekomposisi ini dapat terganggu oleh kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Hal ini dapat mengurangi dan menyimpan karbon, serta mempengaruhi kualitas tanah secara keseluruhan. Dan ada pertanyaan terakhir dari Baida, apakah suhu dapat mempengaruhi laju dekomposisi bahan organik? Suhu ini dapat mempengaruhi laju dekomposisi bahan organik. Suhu yang tinggi dapat mempercepat laju dekomposisi bahan organik, sedangkan suhu yang rendah dapat menghambatnya.
Sekian jawaban pertanyaan dari rekan-rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah Zahra dengan NPM 2214181049. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bahan organik, siklus karbon, dan perombakan bahan organik. Jadi apa itu bahan organik? Bahan organik tanah adalah jaringan tanaman atau hewan, baik yang sudah terdekomposisi sebagian dan yang sudah baik, dan juga telah terjadi dekomposisi sempurna. Contoh bahan dari sumber bahan organik tanah terdiri dari limbah tanaman dan juga industri limbah. Syarat penguraian bahan organik yaitu mengandung unsur hara NPK minimal 4% dan tidak mengandung bakteri ataupun mikroba yang berbahaya. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fisik, yaitu tanah menjadi gembur, meningkatkan ruang pori tanah dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengikat air. Yang kedua yaitu biologi, berupa bahan organik tanah secara biologis, meningkatkan biota tanah sebagai sumber karbon dan energi, serta bahan organik untuk tanah secara kimiawi, suatu ketersediaan unsur hara mengikat, kapasitas tukar kation, pH yang dipengaruhi oleh H+. Yang ketiga yaitu kimia. Yang pertama untuk meningkatkan pH, meningkatkan KTK, menambah ruang pori total tanah, menurunkan kelarutan logam berat di tanah, dan meningkatkan kejenuhan basah. Kemudian ada siklus karbon, yaitu pergerakan tahunan karbon, pertukaran karbon antara reservoir air terjadi karena proses-proses kimia, fisika, biologi, dan bermacam lainnya. Kandungan karbon di bumi sekitar 0,08% yang terdapat di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, tetapi merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Siklus karbon tanah juga dikenal sebagai siklus karbon, yaitu bagian dari siklus karbon yang bereaksi pada perpindahan karbon antara tanah dan makhluk hidup lainnya. Proses ini terjadi dalam tanah di mana karbon dioksida dari atmosfer diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Kemudian, siklus karbon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan jumlah karbon yang ada di planet ini, serta mengembalikan karbon yang terperangkap di atmosfer ke dalam makhluk melalui fotosintesis. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah karbon dioksida atau di atmosfer dan menghadapi permasalahan pemanasan global yang disebabkan oleh konsentrasi C atau O2 yang terlalu tinggi. Mengapa siklus karbon tanah itu penting? Karena tanah memainkan peranan strategis dalam keseimbangan karbon global yang merupakan antarmuka geokimia antara atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Tanah memainkan peranan kunci dalam keseimbangan karbon global karena mendukung semua ekosistem teritorial yang mendukung mendaur ulang sebagian besar karbon atmosfer bumi. Faktor-faktornya berupa faktor biologi, yaitu komposisi berupa substrat, kepekaan terhadap degradasi oleh organisme tanah, faktor iklim berupa air, curah hujan, dan kelembapan tanah, sedangkan faktor tanah berupa pH, kandungan tanah, dan unsur organik. Organisme perombakan bahan organik secara langsung mikroorganisme tanah berupa bakteri dan fungi yang mengatur siklus hara, yaitu pelepasan dan resistensi hara sebagai penyedia OH. Selanjutnya, dekomposisi bahan organik dalam tanah, yaitu pada saat sisa tanaman masuk ke dalam. Awalnya dekomposisi berjalan cepat, kemudian dekomposisi lama dan stabil karena adanya beberapa komponen penyusun jaringan tanaman yang lebih resisten dibandingkan komponen lainnya. Terbentuknya senyawa stabil yang mencegah aktivitas dilanjutkan oleh mikroba tanah, yaitu hasil akhir dekomposisi CO2. Kemudian komponen bahan organik tanah, yaitu berupa bahan organik yang mudah labil dan organik tanah tersusun dari pola aktif sekitar kurang lebih 1 tahun yang terbagi jadi 2, yaitu pool lambat dan pool pasif. Kemudian ada perombakan bahan organik, yaitu
Perombakan atau dekomposisi bahan organik adalah proses penguraian atau penghancuran bahan organik oleh dekomposer menjadi bentuk anorganik. Proses dekomposisi bahan organik dapat melepaskan unsur hara ke larutan tanah sehingga tersedia bagi tanaman. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama faktor geologi, komposisi atau kualitas substrat, yaitu kepekaan pada degradasi oleh organisme tanah. Yang kedua oleh faktor iklim, yaitu berupa air, curah hujan, kelembapan tanah, dan suhu. Dan yang terakhir adalah faktor tanah, yaitu pH, kandungan liat, dan struktur anorganik pada hara tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baida. Di sini saya akan menanggapi presentasi dari Nurul Alfi. Saya ingin bertanya, bagaimana peran siklus karbon dalam perubahan iklim? Perkenalkan, saya Ajeng Kurnia Dewi. Di sini saya akan bertanya hasil presentasi dari Alfi. Tanaman memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. Dari manakah sumber karbon dioksida yang digunakan tanaman tersebut? Baik, saya Sultan Siva Syawal Sari Putra akan memberi pertanyaan kepada Alfi Azhara, yaitu jelaskan apa yang kalian ketahui tentang siklus karbon dan oksigen. Saya Naya Aninda, izin bertanya, bagaimana pengaruh kegiatan penebangan hutan secara besar-besaran terhadap kandungan karbon dioksida di udara? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan saya, yaitu pertanyaan dari Baidah, bagaimana peran siklus karbon dalam perubahan iklim. Nah, jadi siklus karbon ini memainkan peranan penting dalam mengatur iklim bumi dan menjadikan planet ini layaknya bumi. Dengan mengeluarkan karbon dari litosfer, karbon tersedia bagi makhluk hidup sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Kemudian pertanyaan kedua dari Naya, yaitu bagaimana pengaruh kegiatan penebangan hutan secara besar-besaran terhadap kandungan karbon dioksida pada udara? Jawabannya yaitu penebangan hutan menghasilkan emisi karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Di sisi lain, hutan berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Karena itu, penebangan hutan juga membatasi kemampuan alam dalam mengurangi emisi di atmosfer. Lanjut, pertanyaan ketiga yaitu dari Ajeng. Tanaman memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. Dari manakah sumber karbon dioksida yang digunakan dalam tanaman tersebut? Jawabannya yaitu karbon dioksida diambil tumbuhan melalui stomata pada daun. Umumnya, stomata terdapat pada bagian bawah daun, tetapi stomata dapat dijumpai juga pada permukaan atas dan bagian bawah daun. Fotosintesis merupakan proses pembuatan atau pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya dan matahari. Yang terakhir, pertanyaan dari Sultan, yaitu jelaskan apa yang kalian ketahui tentang siklus karbon dan oksigen. Nah, jadi siklus karbon dan siklus oksigen merupakan suatu siklus yang terjadi secara alami dan penting bagi kehidupan di bumi. Karbon dan oksigen merupakan gas yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Kedua siklus tersebut dalam prosesnya melibatkan berbagai sumber seperti air, organisme, tanah, dan juga atmosfer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Siva Syawal Sari Putra dengan NPM 2214181057 akan mempresentasikan tentang bahan organik, siklus karbon, dan perombakan bahan organik. Jadi, di latar belakang, bahan organik itu merupakan sisa-sisa tumbuhan maupun yang telah mengalami dekomposisi sempurna maupun yang sedang dalam proses dekomposisi atau dekomposisi sebagian. Jenis-jenis bahan organik tanah itu ada humus dan non-humus. Humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Dan non-humus itu meliputi bahan yang sedang terdekomposisi sebagian. Bahan non-humus merupakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah serta sumber hara bagi tanaman. Melalui proses mineralisasi bahan organik akan tersedia unsur hara mikro maupun makro. Humus, secara kimia, humus didefinisikan sebagai suatu kompleks organik makromolekular yang mengandung banyak kandungan seperti fenol, asam karboksilat, dan alfatik hidroksida.
dan memiliki kelebihan tahan terhadap proses penguraian, memiliki tekstur halus, berwarna coklat tua atau hitam, dan kaya akan unsur hara makro dan mikro. Non-humus yaitu masih dapat terjadi perombakan lanjutan, memiliki tekstur yang lebih kasar, dan warna yang bervariasi tergantung bahan asalnya, mengandung lebih sedikit unsur hara. Siklus karbon. Siklus karbon adalah proses alami di mana karbon bergerak melalui berbagai bentuk dan tempat di dalam lingkungan. Karbon merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan karena merupakan komponen utama bagi semua makhluk hidup. Siklus karbon terjadi melalui serangkaian tahapan, dimulai dari karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, kemudian karbon diserap oleh hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Proses siklus karbon yaitu karbon memasuki atmosfer sebagai karbon dioksida atau CO2, kemudian karbon dioksida diserap oleh autotrof seperti tumbuhan hijau. Terus hewan mengonsumsi tumbuhan dan karbon terakumulasi secara biologis pada tubuhnya. Hewan dan tumbuhan akhirnya mati dan setelah membusuk, karbon dilepaskan kembali ke atmosfer. Perombakan bahan organik. Pengertian dari perombakan bahan organik atau dekomposisi bahan organik merupakan proses perombakan bahan organik yang dilakukan oleh sejumlah mikroorganisme dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang terjadi di dalam tanah. Terus ada faktor yang mempengaruhi dekomposisi. Yang pertama itu ada aerasi. Aerasi itu dapat mengurangi kadar yang tinggi pada bahan organik dalam proses dekomposisi, sehingga kondisi anaerob dapat dihindari. Itu ada lagi kelembapan. Kelembapan dapat mendukung aktivitas metabolisme mikroba. Ada CN dan pH. Nilai CN mempengaruhi proses dekomposisi yang menunjukkan umur dan kematangan bahan baku. pH ideal dalam proses dekomposisi adalah antara 6 sampai 8. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baida ingin bertanya kepada Sultan, apa yang dimaksud dengan bahan organik tanah? Saya Nurul Alfi Azahra ingin bertanya kepada Sultan, jadi apa peran bahan organik dalam kualitas tanah? Saya Ajeng Kurnia Dewi ingin bertanya pada hasil presentasi dari Sultan, yaitu bagaimana bahan organik dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Saya Naya Aninda izin bertanya kepada Sultan, apa saja sumber alami bahan organik untuk tanah? Sekian, terima kasih. Baik, saya Sultan Siva Syawal Sari Putra akan menanggapi tanggapan dari anggota kelompok saya. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bahan organik tanah? Yaitu, bahan organik tanah merujuk pada semua bahan yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang terurai di dalam tanah. Bahan organik ini termasuk bahan seperti daun yang gugur, ranting, sisa-sisa tanaman, kompos, dan humus. Lalu yang kedua, apa peran bahan organik dalam kualitas tanah? Bahan organik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tanah. Bahan organik dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air, meningkatkan sirkulasi udara di dalam tanah, menyediakan nutrisi penting bagi tanaman, serta membantu dalam menjaga struktur tanah agar tetap stabil. Yang ketiga, bagaimana bahan organik dapat mempengaruhi kesuburan tanah? Bahan organik dapat mempengaruhi kesuburan tanah melalui berbagai cara. Misalnya, bahan organik berkontribusi terhadap ketersediaan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu, bahan organik juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam tanah yang membantu dalam proses mendekomposisi sisa-sisa organik jadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Baik, yang keempat, apa saja sumber alami bahan organik untuk tanah? Ada banyak sumber alami bahan organik untuk tanah, antara lain 1. Sisa-sisa tanaman yang gugur atau dipangkas dari kebun atau lahan pertanian. Kompos yang dihasilkan dari proses pengomposan bahan organik seperti daun kering, jerami, atau sisa-sisa dapur. Yang ketiga, pupuk hijau, yaitu tanaman-tanaman tertentu yang ditanam untuk membusuk, untuk kemudian dicacah dan dibiarkan membusuk di dalam tanah. Pupuk kandang, yaitu sisa-sisa kotoran hewan yang dapat menjadi sumber bahan organik yang baik untuk tanah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.